Menanggapi apa yang tadi Ya, disampaikan oleh Pak Roy, bahwa sebetulnya kalau dari Satgas sendiri sudah ada peringatan-peringatan, artinya peringatan terkait bahaya membakar, artinya pengolahan limbah elektronik ini memang tidak boleh dibakar begitu. Lalu juga untuk PLTU dan juga industri manufaktur juga sudah ada peringatannya. Lalu menanggapi 4 orang warga Tangsel yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah ini artinya langkah yang sudah cukup tepat untuk artinya mengurai polusi yang ada saat ini, atau sebetulnya Anda sendiri punya pandangan seperti apa, Pak Isnur? Silahkan. sebelum ke situ Mbak Sinta, gini, di gugatan masyarakat sipil itu ada satu hal yang perlu diketahui bahwa pemerintah selama ini itu lalai karena tidak memberikan informasi tentang risiko atau dampak dari udara yang terpolusi ini. Itu jelas ahli-ahli, dokter-dokter dan para periset mengatakan ada risiko yang sangat tinggi, berbahaya. Misalnya risiko kematian dini, penyakit ISPA, asma, jantung koroner, hipertensi, stroke, paru yang bersifat obstruktif klinis, dan itu risiko-risiko yang masyarakat tuh nggak paham. Jadi kita tuh melihat tetangga, melihat orang, atau melihat sekitar ada perusahaan bakar yang tadi Pak Ridho bilang, itu kita nggak menganggap itu bahaya yang mengintai begitu dekat. Jadi satu hal yang juga penting disampaikan oleh pemerintah bahwa udara ini bukan karena terlihat kotor atau sesak di napas, tapi bahayanya luar biasa. Resikonya itu benar-benar berbahaya buat kita semua. Jadi kita perlu kesadaran Pak Ridho bahwa ini mengancam itu bukan hanya pemerintah yang bergerak, tapi harapannya seluruh elemen masyarakat menyadari resikonya dan menyadari atau terlibat dalam gerakan untuk mengurangi polusi ini. Jadi jangan pemerintah yang seperti ya hanya bergerak sendiri, tapi berikan kesadaran, ajak, berikan pemahaman bagaimana menghentikan, di mana titik bahayanya, bagaimana cara menguranginya gitu. Itu satu hal. Agar apa? Semua tumbuh. Yang besar-besar oke pabrik, tapi juga bagaimana masyarakat mengurangi misalnya membakar sampah di sekitarnya, membakar plastik dan lain-lain. Itu satu hal, Mbak Sinta. Karena ini kita masyarakat belum menyadari risiko yang berbahaya itu. Yang kedua, bahwa banyak riset menyatakan sebenarnya pemerintah tahu, Mbak. Sejak 2017 riset mengatakan bahwa pemerintah tahu ini sudah melewati apa namanya baku mutu ambien gitu ya, udara ambien sudah berbahaya, tapi memang pemerintah selama ini nampaknya lalai dalam bergerak cepat gitu. Jadi seperti biasa, no viral no justice. Sekarang ketika presiden sudah bersikap tegas, Bu apa Mega, Bu Menteri bersikap tegas, baru kemudian semua bergerak cepat. Nah pertanyaannya kemana selama ini gitu? Apakah bertindak dengan seperti yang sekarang? Nah harapan masyarakat sebenarnya bergeraklah dengan konsisten dan kita mendorong Pak Ridho menggunakan kewenangannya dengan tegas gitu, dengan berani dan ya tunjukkan bahwa negara itu hadir melindungi rakyatnya. Nah terkait pemidanaan atau penersangkaan 4 orang ini memang menjadi penting dilakukan, tetapi harus menunjukkan konsistensi. Oke di Tangerang satu, tapi juga apakah ada perusahaan-perusahaan lain yang lebih besar, yang lebih punya power gitu ya, itu tersentuh apa enggak? Jangan sampai Pak Ridho, kita masyarakat ya melihat, oh ini sih perusahaannya kecil, ini rakyat biasa ditersangkakan, oh ini ada perusahaan besar, negara nggak sanggup menjangkau. Nah kita mendorong pemerintah juga memberikan sikap yang tegas kepada pelanggar-pelanggar siapapun gitu. Perusahaan-perusahaan besar, pemiliknya siapapun, negara harus hadir dan tegas kepada mereka. Jangan sampai ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah berani kepada yang kecil atau seperti politik belah babu gitu ya, kayak yang di bawah bisa menekan kayak yang atas enggak. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Nah, dan bimbing ya, yang keempat adalah bimbing sebenarnya seluruh aparat ya, gubernur baik itu Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta seluruh elemennya, wali kota sampai camat sampai kepala desa, apa sih yang perlu dilakukan gitu. Kewaspadaan apa yang perlu dilakukan oleh segenap aparat pemerintah seperti kita mewaspadai teroris gitu. Kan kalau teroris kan aparat sampai level RT RW tahu bagaimana bersikap. Nah sekarang bagaimana kita menggerakkan seluruh elemen pemerintah ini sampai level paling bawah punya kewaspadaan, punya kepekaan, punya keberanian untuk mendetek ya. Oh ini ada potensi polusi udara yang berbahaya.
sehingga semua bergerak bersama-sama. Itu Mbak Sinta Roy, tanggapan saya. tanggapan Anda Pak terkait dengan pemerintah yang dianggap mungkin kurang sigap begitu Pak, atau mungkin masih belum tegas untuk menindak terkait adanya temuan banyak sekali pabrik-pabrik yang juga masih menciptakan polusi dan juga melakukan pembakaran-pembakaran Pak, silakan. Ya, saya jelaskan sedikit tadi. Disampaikan bagaimana kami mengedukasi masyarakat ya. Sekarang ini kan kami punya 15 stasiun pemantau kualitas udara. Di situ kan setiap stasiun itu dia akan menyampaikan indikasi kualitas udara di lokasi tersebut. Apakah baik, sedang, tidak sehat, ya, sampai dengan berbahaya ya. Ini ada stasiun-stasiun itu. Itu salah satu langkah-langkah yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan awareness ya kepada masyarakat, serta juga semacam peringatan terkait dengan lokasi-lokasi di sekitar tempat mereka berada. Memang jumlahnya baru 15, ini harus lebih kita perbanyak lagi. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian menyangkut masalah penindakan-penindakan kami lakukan. Kami melakukan penindakan ini terkait dengan korporasi ya, termasuk dan juga kalau memang masyarakat melakukan pelanggaran setelah kita berikan peringatan tidak mengindahkan, kami lakukan penindakan juga. Tadi saya sedikit koreksi ya, bahwa koreksi saya ingin sampaikan kepada Mas Isnur dan juga kepada masyarakat lainnya. Kami menindak salah satu direktur perusahaan PMA ya, berkaitan dengan kegiatan peleburan logam yang berpotensi ya mencemari, dan juga mereka ini terkait dengan kegiatan pembakaran ya, pengolahan limbah elektronik secara ilegal melalui pembakaran di Kabupaten Tangerang itu. Jadi ini satu rantai yang sedang kita tanganin. Sekarang berkaitan dengan kegiatan lainnya, kami kan sudah tim kami sedang bekerja, ini ada lebih pada 100 pengawas, kemudian pengadil dampak lingkungan dan penyidik ya. Kami sudah menghentikan ya, 4 lokasi stockpile, kegiatan stockpile di Marunda dan di Cakung oleh tim pengawas kami. Kemudian juga kami menghentikan juga sebagian kegiatan dari peleburan baja ya, dan juga sebagian kegiatan di pabrik kertas serta pabrik semen. Ini kita lakukan ya, tim kami bekerja. Jadi kami melakukan penindakan ya, baik terhadap korporasi maupun pihak-pihak lainnya yang melakukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan ya lingkungan hidup, khususnya berkaitan juga dengan pencemaran udaranya. Jadi langkah-langkah ini kita lakukan secara tegas, kita lakukan ini.